siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Salam keluarga Bible Reading Journey. Puji Tuhan, kita kembali mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang kali ini diambil dari 1 Samuel 26 ayat 14 sampai dengan 23. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang kami alami. Terima kasih kalau kami diberi kesempatan lagi Tuhan untuk membaca firman-Mu, sebab firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, pelita Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu adalah petunjuk di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kiranya kami tidak hanya pembaca atau pendengar dari firman-Mu, tapi juga menjadi pelaku. Terima kasih Tuhan. Kami membaca, Roh Kudus berikan kami pencerahan supaya kami mengerti dan kami bisa mempermuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan kita kali ini diambil dari 1 Samuel 26 ayat 14 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, "Tidakkah engkau menjawab Abner?" Maka jawab Abner, katanya, "Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengenal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja, tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, katamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, seorang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya." Saul mengenal suara Daud. Lalu ia berkata, "Suaramukah itu anakku Daud?" Jawab Daud, "Suaraku, tuanku raja." Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain itu. Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali." Tetapi Daud menjawab, "Inilah tombak itu, ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan."
puji Tuhan, dari pembacaan ini hanya satu hal yang saya mau sampaikan, di mana seperti Raja Daud sangat menyadari bahwa pemimpin itu datangnya dari Tuhan. Dan dia berkata di ayat terakhir kita baca itu bahwa dia sadar bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud berkata bahwa dia tidak mau menjamah hamba Tuhan yang diurapi. Nah, dalam kehidupan kita seringkali juga pemimpin-pemimpin kita menyakiti kita, mau menjatuhkan kita begitu ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan mengembalikan hormat kita, tetap kita hormat kepada pemimpin kita, sebab ada ayat yang mengatakan bahwa pemimpin itu datangnya daripada Tuhan. Kita kembalikan otoritas mereka, kita tetap menghormati mereka seperti contoh yang sudah diberikan oleh Daud ini. Dia menghormati Raja Saul. Dia menyadari bahwa itu adalah dari Tuhan dan dia berkata, aku tidak akan mengusik hamba Tuhan. Nah, kiranya apa yang Daud lakukan ini kita juga dalam kehidupan kita bergereja, persekutuan, berorganisasi, di rumah, kita kembalikan hormat kita kembalikan otoritas, kita hormati otoritas pemimpin kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pembacaan firman-Mu. Bapak, terima kasih kami disadarkan, diingatkan kembali Tuhan, bahwa kami harus menghormati pemimpin kami Tuhan, dan memberikan wewenang atau otoritas itu Tuhan kepada pemimpin kami. Lebih daripada itu Tuhan, Engkaulah pemimpin hidup kami. Biar kami menghormati Engkau, mendengarkan Engkau, taat tunduk kepada perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah kebenaran kami, Engkau pembela kami Tuhan, bahwa kebenaran tidak perlu dibela, bahwa kebenaran itu akan muncul seperti fajar di rembang tengah hari Tuhan, bahwa kebenaran itu Tuhan akan menceritakan dan membela kebenaran itu sendiri. Sekali lagi Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran kami Tuhan. Bapa, jadilah kepada kami seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih buat Roh Kudus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati keluarga Bible Journal. Semuanya sehat-sehat, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi